membunuh para konten kreator. Ya kan, serem banget ya, membunuh ya kan. Akan menginjak-injak kebebasan berekspresi para konten kreator. Mamayo, salam kenal, balik lagi dengan gua Sandy Fadiansa dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel teman YouTube dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Nah, teman-teman semua, video kali ini gua buat tanpa menggunakan skrip, jadi gua tidak mempersiapkan lebih dulu. Cuman memang ada beberapa poin-poin yang gua catat dan ingin gua sampaikan melalui video ini. Jadi gua minta maaf sebelumnya kalau nanti misalnya isi videonya agak loncat-loncat ya. Jadi teman-teman gini, gua mendapatkan WhatsApp dari temen yang juga YouTuber gitu kan. Bro, ini ada berita nih di sosial media dan juga di media online bahwa RCTI dan iNews itu menggugat undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Katanya kalau misalnya gugatan ini dikabulkan, itu akan membunuh para konten kreator. Ya kan, serem banget ya, membunuh ya kan. Akan menginjak-injak kebebasan berekspresi para konten kreator. Nah, gue coba cari beritanya, gue coba baca-baca pendapat ahli, kemudian tanggapan dari berbagai pihak itu seperti apa sih gitu. Dan ini menurut gue sangat penting, makanya ingin gue sampaikan buat teman-teman semua, terutama para YouTuber baru nih. Jangan sampai kita baru mau buat konten, baru beberapa kali upload video, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba judicial review ini dikabulkan, wah ambiar semuanya. Oke, pertama gue baca dulu beritanya ya. Ini ada dari detik.com misalnya. Di sini judulnya Seret YouTube Netflix. Ini isi gugatan RCTI soal undang-undang penyiaran. Gua langsung aja ke isinya. Jadi RCTI dan juga iNews itu mengajukan judicial review untuk pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Jadi hanya pasal 1 dan ayat 2 aja, nggak keseluruhan dari Undang-Undang Penyiaran. Nah, apa sih yang digugat itu? Nah, pasal yang digugat itu berbunyi adalah penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kalau gue bacakan seperti ini, pusing ya, gue juga nggak paham maksudnya. Ini apa sih yang digugat gitu kan? Oke, intinya kalau misalnya ini digugat, yang gue tangkep awalnya adalah kita nggak boleh live streaming gitu kan. Dibatasi nih buat live streaming, baik itu di YouTube, di Facebook, maupun di Instagram. Tapi ternyata setelah gue baca-baca lagi, ini lebih dari itu loh, dampaknya dahsyat gitu kan. Contohnya di sini gue sampaikan dampak yang mungkin terjadi ya dari jika judicial review ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini coba gue pengen bacakan komentar dari pemerintah ya. Pemerintah ngomong apa sih soal hal ini gitu kan. Nah, di sini adalah pihak Kominfo yang berada di posisi pemerintah. Kalau yang gue baca justru pemerintah menolak dari judicial review ini. Nah, kenapa Kominfo sendiri menolak? Nah, di sini disebutkan ya, bila gugatan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, nah menurut perwakilan dari Kominfo dia mengatakan, maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial. Sebab siaran hanya boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran yang berizin. Nah, kemudian disebutkan kembali, perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram Live, Instagram TV, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Wow, kita sebagai konten kreator atau YouTuber harus memiliki izin bro, ya kan? Udah ada izin mengemudi, izin apa lagi ya kan? Udah banyak banget izin di Indonesia ini. Sekarang jadi konten kreator juga harus memiliki izin. Aduh. Nah, dampak lainnya bisa gue sebutkan. Di sini gue mengambil dari petisi yang dibuat di change.org. Ternyata dampaknya lebih dahsyat juga. Gue sebutkan ya, mungkin ada pengulangan dari yang tadi disebutkan oleh Kominfo.
Jadi dampak yang pertama yaitu masyarakat tidak akan bebas lagi membuat berbagai konten kreatif video untuk ditayangkan di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya. Ingat, tidak akan bebas, jangan sembarangan. Kemudian dampak yang kedua, masyarakat tidak akan bebas lagi menggunakan fitur live streaming di media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya. Bagi teman-teman yang senang live streaming di Instagram, di Facebook, di YouTube, ini juga akan sangat-sangat dibatasi. Kemudian dampak yang ketiga, hanya pihak berizin yang bisa melakukan siaran, termasuk untuk live streaming melalui media sosial. Nah, ini nih yang paling berat, harus ngurus izin. Kebayang nggak lu bagaimana cara mengurus izin penyiaran? Lu tahu tuh televisi apa dalam menyiarkan mereka ngurus izinnya gimana? Pastinya ribet kan gitu. Mereka sekelas perusahaan aja ribet, apalagi kita yang sifatnya individu. Kalau misalnya harus ngurus izin penyiaran, waduh, ambiar lah menurut gua. Mendingan kagak usah buat konten ya kan. Nah, ini dampak yang keempat. Selama ini media sosial telah berperan besar dalam mendistribusikan ekonomi kepada para pembuat konten kreatif. Jika gugatan ini dikabulkan, maka distribusi ekonomi melalui platform media sosial akan terganggu dan akan menumpuk kembali bermuara kepada raksasa-raksasa media televisi. Nah, maksud gua saat ini kan para konten kreator mulai mendapat angin segar ya kan. Kalau dulu buat konten belum menghasilkan, sekarang buat konten banyak yang nonton, dapat AdSense, dapat panggilan wawancara, dapat endorsement produk ya kan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya kan, beberapa konten kreator mungkin sudah mendapatkan manfaat dari YouTube ataupun media lainnya. Nah, kalau misalnya dibatasi, ya otomatis lah ya kan pendapatan akan hilang gitu. Jadi distribusi ekonomi yang merata itu akan kembali dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan besar karena mereka yang bisa melakukan penyiaran. Nah, kita nggak bisa gitu kan. Kemudian gue bacakan lagi dampak yang kelima, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, sama seperti poin 4 tadi. Jadi ini lebih besar ngomongnya ekonomi kreatif dan ekonomi digital, karena jujur di era sekarang ya memang justru kita harus mengarah ke sana gitu. Kita nggak bisa nih mengarahkan pendapatan ekonomi itu dari sektor-sektor yang tradisional gitu kan. Justru sekarang dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Gue tanya aja deh yang gampang nih, orang-orang terkaya di dunia, apakah bisnis mereka, apakah yang mereka jalankan? Amazon, e-commerce, ya kan, jual beli online. Bill Gates ya kan, Microsoft, jual beli software ya kan, Microsoft. Siapa lagi? Apple ya kan. Hampir semua ya, Alibaba e-commerce. Di Indonesia lah ya kan, Tokopedia e-commerce, terus Bukalapak, Gojek juga sama, aplikasi ya kan, pelayanan di digital media gitu kan, di konten digital. Nggak ada yang konvensional ya, masih ada mungkin beberapa, tapi justru yang paling banyak, paling besar ya di ekonomi digital ini. Nah, kemudian dampak yang keenam, menghambat kebebasan berekspresi dan berkreativitas masyarakat. Ini jelas banget ya, orang kita nggak bisa mengupload konten kita gitu kan, harus punya izin dan lain-lain. Susah gitu kan, jangankan yang dewasa seperti gua misalnya gitu kan. Saat ini kan banyak nih konten kreator yang masih anak-anak, yang remaja kayak gitu kan. Gue salut sama mereka gitu. Mereka punya keinginan untuk membuat konten. Bahkan beberapa kontennya gue tonton ya keren-keren banget gitu. Mereka bisa bikin video sedemikian bagus, editingnya bagus gitu kan. Nah, kalau ini dibatasi gitu kan, apalagi nanti misalnya bunyi izinnya umur di bawah 17 tahun nggak boleh. Wah, udah itu yang bocil-bocil YouTuber nggak bisa berarti ya kan. Nah, inilah beberapa dampak yang gue sebutkan yang ternyata sangat luar biasa sekali akan membatasi para konten kreator. Lalu apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu kan? Itu kan pertanyaannya ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya menurut gue begini, kalau misalnya dibilang salah satu argumen itu bicara konten kreator itu nggak ada yang ngatur, ya salah gitu kan. Memang secara hukum langsung mengenai pembuatan konten ya nggak ada yang ngatur gitu. Jadi gue udah cari-cari juga nih, di negara mana yang si konten kreator atau si YouTuber itu digolongkan ke penyiaran dan harus punya izin. Nggak ada gini. Ini aneh-aneh aja, makanya RCTI sama Inews TV. Masa cuma di Indonesia doang gitu kan? Apa kita ngecek YouTuber di Amerika atau negara lain, apakah mereka harus buat izin? Kan enggak gitu. Tapi kan ada itu YouTube yang diblokir gitu kan. Ya itu kan YouTube-nya yang diblokir. Memang negaranya memblokir. Misalnya kayak Korea Utara gitu kan. Itu emang memblokir
platformnya gitu kan. Tapi bukan berarti si konten kreatornya dibatasi gitu. Kalau negara-negara yang memperbolehkan YouTube ditayangkan, ya udah bebas juga konten kreatornya dalam membuat konten gitu, nggak harus mengurus izin penyiaran dan lain-lain. Nah ini kan makanya menjadi lucu nih kalau Indonesia menerapkan ini. Kemudian yang kedua, menurut gua yang titik poin paling penting yaitu ya tadi yang ekonomi gitu ya kan. Ini udah bagus gitu, konten kreator udah merasakan manfaatnya gitu kan, dan ya penonton masyarakat juga seneng gitu dengan menonton video-video yang ada di YouTube gitu kan. Jadi sorry to say gitu kan, bagi media televisi gitu kan, harusnya mereka berkaca gitu kan, harusnya mereka berbenah diri. Kenapa sekarang banyak orang lebih seneng nonton video-video di YouTube gitu kan dibanding menonton televisi. Nah, gue sendiri udah buat videonya. Di situ gue sebutkan beberapa alasan kenapa saat ini YouTube lebih populer dibandingkan televisi. Teman-teman bisa nonton, linknya ada di atas dan juga di kolom deskripsi. Nah intinya sebenarnya kalau misalnya media mainstream ya, televisi nggak mau ketinggalan penonton, ya harus coba mengupdate gitu kan, harus terus berbenah gitu. Orang juga bosen nonton tayangan-tayangan yang ada di televisi, mereka ingin mencari alternatif yang lebih kreatif, yang lebih seger video-videonya, yaitu ada di YouTube ataupun di platform media lainnya. Jadi teman-teman, di sini gue terakhir ya mengajak buat teman-teman semua, ya apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu kita bisa coba nih membantu dengan mengisi petisi yang ada di change.org. Nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya yang mengisi petisi tersebut akan sedikit didengarkan lah oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan bablas lah gitu kan. Aduh. Ya pokoknya itu yang pengen gue sampaikan karena gue nggak membuat skrip, jadi memang agak ngaco. Intinya kita tetap semangat, pokoknya terus aja membuat konten yang berkualitas dan kita sajikan yang terbaik untuk masyarakat. So, cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Sekian dari video dari gue, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.